Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mbak Yuli TKW Singapura. Untuk video kali ini terpaksa aku mesti menggunakan dubbing suara ya teman-teman, karena pas perekaman video ini itu aku lupa tidak mengaktifkan clip on untuk merekam suara aku ya. Jadi ketika videonya sudah jadi itu suara aku tidak ada sama sekali. Sebenarnya membuat video yang mesti didubbing kayak gini itu gampang-gampang susah ya teman-teman, dan agak sedikit ribet dan banyak prosesnya. Beda dengan kalau kita itu pas perekaman video itu sekalian dengan mengaktifkan suara kita. Jadi kita itu editingnya tuh gampang banget dan lebih efisien. Tapi kalau menggunakan dubbing suara kayak gini itu editingnya mesti 2 kali, dan itu mesti penuh ketelitian yang sangat jeli. Karena kalau membuat video yang harus didubbing suara kayak gitu, setelah video diedit itu mesti ditambahin dengan isi suara kita sendiri ya teman-teman. Jadi itu prosesnya 2 kali lipat. Apalagi untuk aku kayak gini yang ngeditnya tuh disambi kerja, tapi kadang-kadang kebanyakan ngeditnya tuh yang ngeditin suami aku sih. Oke, nggak apa-apa, daripada video ini kebuang sia-sia dan itu mubazir, buang-buang tenaga aku dan waktu aku. Jadi aku ngalahin untuk dubbing suara aja biar video ini bisa tayang. Seperti biasa, video aku tuh cukup sederhana tentang kegiatan aku sehari-hari. Dan kali ini tuh aku lagi bikin bihun ya teman-teman. Aku lagi masakin bihun goreng untuk para bocil aku dan juga aku sendiri. Di sini bahan-bahannya cukup sederhana karena namanya bihun goreng. Bahan utamanya itu aku menggunakan bihun. Dan tidak lupa di sini aku tambahin embel-embel pemanis buatan. Maksud aku tuh bukan pemanis buatan pabrik ya, tapi pemanis buatan dari tanganku. Aku tambahin kembang tahu yang aku rendam pakai air dulu biar minyaknya itu kebuang ya teman-teman. Karena aku tuh kembang tahu kalau nggak direndam dulu tuh aku ngerasa enek banget ya, ngerasa banyak minyak yang nempel. Dan untuk bihunnya sendiri sebelum dimasak ini aku rendam dulu sekitar setengah jam dengan air biasa ya teman-teman. Habis itu aku tiriskan kayak gini dan aku cuci bersih. Dan untuk proses selanjutnya kita langsung nyiapin bumbu-bumbu dan juga motong-motong pertemanan dari bihun goreng itu sendiri, seperti jamur, wortel dan juga ayam. Oke, langsung aja kita siapkan telenannya ya teman-teman. Tidak lupa juga dengan pisau potongnya. Untuk masak bihun gorengnya sendiri di sini tuh aku bumbunya cukup sederhana banget. Cuma menggunakan bawang putih yang aku geprek dan aku cincang-cincang halus ya teman-teman. Selain itu aku juga tambahin kecap bango dan juga garam serta sedikit micin. Dan kalau kalian tanya ini dubbing suaranya itu kok suaranya bisa tenang banget, gak ada yang gangguin. Kalian kalau pengen tahu, pas aku ngedit video ini itu sudah waktu tengah malam, semuanya pada tidur, jadi rumah sepi banget. Jadi aku ngedit dengan dubbing suara itu nggak ada suara berisik. Coba kalau aku editingnya siang hari, kalian bayangin suara dua bocil aku yang lagi konser itu mungkin menambah merdu suara dubbing video aku kali ini. Ini padahal aku membuat videonya itu sudah expert banget, sudah excited ya, pokoknya itu semangat banget, semangat 45. Aku sambil ngoceh-ngoceh, nyerocos jelasin ini itu, dan aku tata-tata semua bahan secantik mungkin. Setelah videonya jadi, aku cek semua, ternyata suara aku tidak masuk ke dalam rekaman. Dan seperti itulah yang membuat aku tuh kadang jengkel dan gak mau ngupload video ya teman-teman. Kadang itu aku ada keterbatasan waktu untuk editing, apalagi kalau suami aku tidak bisa bantuin ngedit ketika dia lagi sibuk kerja juga. Lihatlah aku itu menata semua bahan-bahan di atas piring secantik mungkin, biar nanti tuh aku pikir videonya tuh akan cantik ya teman-teman. Ternyata aduh, suara aku hilang. Dalam video kayak gini tuh aku ngelihat aku itu kalau masak itu kayak chef profesional gitu ya. Padahal aku itu kerjanya itu ya kayak gini ya, sebisa aja, nggak pinter-pinter banget kalau urusan masak ya teman-teman.
Karena background aku dan pengalaman aku selama kerja di dua negara yang lainnya, Hong Kong dan Taiwan itu, aku kebanyakan kerjanya itu di rumah sakit dan pabrik. Jadi pengalaman aku untuk kerja rumah tangga itu benar-benar di Singapura ini diasah dari awal. Kalian pasti ngira kok kaya banget sih orang kampung gak bisa masak dan urusan dapur. Sini aku bisikin yang belum mengenal aku ya. Aku itu merantau dari usia 14 tahun ya teman-teman. Jadi dari kecil itu aku sudah mandiri hidup di luar negeri mencari uang sendiri. Dan job aku itu dulu itu kebanyakan di pabrik dan juga panti jompo ataupun rumah sakit. Jadi tidak ada memegang masak-masakan kayak gini ya teman-teman. Dan kalau kalian tanya udah nikah apa suaminya nggak dimasakin, jujur dulu itu aku pas nikah itu kebanyakan yang masak adalah suami aku. Karena suami aku tuh lebih pinter waktu masak ya teman-teman. Karena dia itu dulu hidupnya di pondok ya. Di pondok itu dia mandiri untuk ngurusin dia sendiri. Jadi dia sudah terlatih untuk memasak. Selain itu dia itu di Taiwan kerjanya juga pabrik ya. Dia sering masak-masak juga bersama teman-temannya. Oke, sudah lupakan cerita pribadi aku. Sekarang lanjut ke fokus ke masakan aku. Selain bikin bihun goreng, di sini aku juga bikin dadar jagung untuk bocil aku karena mereka juga suka banget makan dadar jagung. Selain bikin bihun goreng dan juga dadar jagung, tidak lupa di sini aku juga motong buah naga. Padahal tadi di awal video aku sudah motong buah markisa ya teman-teman. Kalau markisa itu untuk bocil aku yang besar, kalau buah naga ini requestan bocil aku yang bontot. Bocil aku yang bontot itu suka banget makan buah naga. Setelah selesai aku potong-potong buah naganya, aku langsung masukin ke dalam kulkas biar dia dingin. Nanti kalau pada bocil aku mau makan itu buah naganya dingin, itu lebih seger. Lanjut kita masak. Pertama-tama di sini aku mau goreng dadar jagungnya dulu sebelum bikin bihun gorengnya. Bahannya cukup sederhana, cuma jagung yang aku serut-serut, habis itu aku tambahin tepung terigu dan juga garam. Setelah itu langsung aku tambahin air dan lanjut kita goreng. Khusus untuk masak para bocil aku, di sini tuh aku diwajibkan menggunakan olive oil ataupun minyak buah avokat ya teman-teman. Tidak boleh menggunakan minyak sembarangan. Kata majikan aku itu tidak baik untuk kesehatan. Padahal aku tuh sering banget bikin gorengan, terutama bakwan dan dadar jagung itu untuk aku sendiri menggunakan minyak biasa. Tapi alhamdulillah aku baik-baik saja sampai hari ini. Sembari nungguin minyaknya panas untuk goreng dadar jagung, di sini aku mau nyuir-nyuir ayam ya teman-teman, sebagai pendampingnya bihun goreng. Sebenarnya nih ayam nih udah aku bumbuin semur ya, tapi karena aku masakan terlalu banyak, jadi aku siasatin di sini aku mau buat campuran untuk bihun goreng biar ayamnya tuh cepet habis. Oke, karena minyaknya di sini sudah panas, kita lanjut goreng dadar jagungnya ya teman-teman. Ini kalau kalian lihat jagungnya itu masih utuh-utuh ya, benar sekali. Karena aku di sini sengaja jagungnya nggak aku geprek dulu, biar nanti kalau para bocil aku tuh makan ada sensasi kres-kres manis-manis jagung manisnya. Dan di sini aku gorengnya itu ukurannya yang kecil-kecil karena yang makan para bocil dan mulut mereka tuh sangat mungil dan menggemaskan. Mungkin karena yang ngomong bocil aku itu orang Indonesia asli dan orang Jawa yang suka makan gorengan,
Jadi mereka itu sedikit banyak itu ketularan lidahnya ikut orang Indonesia ya teman-teman. Aku tuh juga kadang-kadang sering banget bikin brambang goreng atau bawang merah goreng ya, untuk pendamping mereka makan. Kalau lagi mereka itu ngambek nggak mau makan, aku tipu-tipu dengan menggunakan bawang merah goreng. Itu mereka menjadi lahap banget. Dan majikan aku tuh kadang ngomong, anak-anak momongan aku itu kenapa sekarang menjadi orang Asia, katanya kayak gitu. Oke, ini dadar jagungnya itu gorengnya cepet banget karena aku bikinnya emang cuma sedikit khusus untuk para bocil aja. Ini udah matang, kita angkat semuanya. Dan ini minyaknya karena kebanyakan, jadi minyaknya aku tuang ke dalam gelas stainless kayak gini biar aku bisa pakai lagi untuk besok-besok ya teman-teman. Oke, jangan buang-buang waktu, lanjut langsung kita bikin bihun gorengnya. Pertama-tama di sini aku masukin bawang putih yang sudah aku geprek dan cincang-cincang. Jangan lupa bawang putihnya juga mesti dioseng-oseng biar dia nggak gosong. Setelah bawang putihnya dirasa sudah harum dan layu, kita masukkan bahan-bahan yang lainnya seperti jamur, wortel, dan juga kembang tahu. Setelah itu jangan lupa dibolak-balik, dioseng-oseng biar dia itu bercampur dengan rata. Karena yang makan bihun goreng nanti itu para sultan kecil, jadi terpaksa ini bihunnya aku potong-potong kayak gini. Kalau nggak aku potong-potong kayak gini, nanti bihunnya tuh panjang-panjang banget dan itu sangat berbahaya untuk momongan aku. Nanti mereka bisa tersedak dan aku bisa dimarahin majikan. Setelah bihunnya selesai aku potong-potong, langsung aja aku masukin ke dalam wajan kayak gini dan langsung aku aduk-aduk biar dia bercampur rata dengan bahan-bahan yang lainnya. Setelah aku aduk-aduk sebentar, di sini langsung aku masukin bumbunya, sedikit garam, lada, dan juga sedikit penyedap rasa ya teman-teman. Habis itu langsung aku aduk-aduk sampai rata dan bisa dimasak sampai mateng. Dan setelah aku masak sekitar 10 menit, seperti inilah penampakan bihun goreng buatan aku hari ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat warnanya cukup menggoda karena ada sedikit merah-merahnya dari wortel. Dan setelah selesai, tidak lupa aku di sini cobain dulu sebelum aku kasih ke anak-anak. Kalau misalkan kurang bumbu, nanti aku bisa tambahin lagi. Seperti biasa, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Dan ternyata rasanya pas dan mantap banget. Dan cukup sekian video aku kali ini karena aku capek banget. Di sini aku istirahat di samping mesin cuci sambil kipas-kipas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.